Yang meriwayatkan yaitu At-Tirmidzi, yaitu Imam At-Tirmidzi. Ya, ada yang baca Turmudi, ada yang baca Tarmidzi. Nah, ini khilafiyah memang ulama. Dengan nomor hadis 3297. Ani bani Abbasin, an itu dari, ibni putra, Abbas ya Abbas, dari putranya Abbas, maksudnya Abdullah namanya, Abdullah bin Abbas. Abbas itu masih pamannya Nabi ya, masih pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah, berarti sepupunya Kanjeng Nabi. Diriwayatkan dari Ibni Abbas ya, atau nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Qala berkata beliau ya, qala berkata Abu Bakrin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah. Ingat, kalau ada ya bukan Rasulu tapi Rasulah ya. Nabiyun kemasukan ya, ya Nabi ya Allah. Habibu kemasukan ya, ya Habiballah. Jadi bukan ya Rasulullah, bukan, tapi ya Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, qad syibta, engkau telah beruban. Jadi Nabi itu ubannya dikit. Itu konon pas beliau umur 60-an. Ya, kalau kita kan enggak, dari umur 40 udah mulai ubanan ya. Ya, saya aja 32 apa 31 itu udah mulai ubanan. Sekarang udah mulai banyak ini. Ya, baru 38 padahal masih muda. Ya. Nah, mungkin ibu-ibu lebih parah lagi. Wanto ya. Makanya dikerudungin. Jadi kerudungnya bukan beneran nutup aurat. Mergoisin warna. Karena lu malu ya nutupin. Nabi itu ubannya pas umur 60, Bu. Nabi itu punya rambut itu hitam legam. Tuh gantengnya Nabi, ya cakep. Ya Nabi kalau jelek kalau pantes ya. Ustaz aja jelek kalau pantes. Ya kan? Jadi Nabi itu saking sempurnanya fisik ya, kalau dari fisik itu ubanan itu pas umur 60-an. Dan itu pun gak banyak, cuma 1-2 ya. Nah ini Sayyidina Abu Bakar kan sahabat dekatnya Nabi ya. Nah beliau lihat nih, lah kok Rasul udah ubanan gitu. Padahal kalau yang lain udah ubanan lebih banyak lagi. Olah maka menjawab Kanjeng Nabi, syayyabatni, kata Rasul, telah membuat aku beruban, yaitu Hudun, surah Hud. Jadi ketika turun surah Hud, Nabi mulai beruban. Wal waqi'atu, dan surah al waqi'ah. Wal mursalatu, dan surah al mursalah ya. Wal mursalati gharqa, wan nasitati nashta, dan seterusnya ya. Wa amma yatasaalun, dan surah an-naba ya, amma yatasaalun anin naba'il azim, dan seterusnya ya. Wa idza syamsu kuwirat, dan surah at-takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, dan seterusnya itu. Nah itulah yang membuat Rasul beruban. Kenapa? Karena itu surat-surat pendek yang kemudian menjadi akhir-akhir Al-Quran, Bu. Ya, sering saya sampaikan biar nggak gagal paham. Yang kita baca ya dari Fatihah ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai ke Anas, itu udah dideres sama Nabi, dibaca sama Nabi ketika Ramadan. Tapi ketika Quran itu sendiri turun kepada Kanjeng Nabi itu kagak urut. Jadi kagak turun dulu Fatihah, terus besoknya Al-Baqarah, kagak begitu. Turunnya itu beda-beda sesuai dengan kondisi Rasulullah. Nah makanya di dalam Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat. Tapi nggak semua ya, nggak semua ayat, nggak semua surat ada asbabun nuzulnya. Nah maka ketika turun surah Hud, turun surah Al-Waqi'ah ya, turun surah An-Naba ya, sama yatasaalun tuh juz 30 yang terakhir, turun juga
At-Takwir, ya. Itu kan surat-surat pendek penanda telah selesainya Quran. Nah, makanya Rasul kemudian beruban. Maksudnya beruban berarti Rasul sadar bahwa dirinya akan wafat, akan meninggal. Dan misinya Rasulullah untuk memberikan satu arahan yaitu dinul Islam berarti sudah mau selesai. Nah, itu yang bikin Rasul beruban. Jadi satu karena ingat dirinya sendiri bahwa beliau akan wafat, yang kedua ingat umatnya bahwa umatnya akan segera dia tinggalkan karena misinya dalam menyiarkan Islam sudah selesai. Nah, makanya orang tuh kalau kebanyakan pikiran pasti ubanan, ya. Makanya ubanan itu bukan karena tua doang, tapi karena memang kita udah banyak pikiran. Wa fi riwayatin Ahmad, dan pada riwayat Imam Ahmad, ya, pada nomor hadis 21.033 dalam kitab Mustadnya, ya, Imam Ahmad menukil hadis wa kana dahulu, beliau kanjeng Nabi itu yaqra'u membaca fil fajri pada sholat subuh al-waqi'ata, surat al-waqi'ah. Nabi itu kalau setiap pagi bacanya surah al-waqi'ah wa nahwaha, dan semacamnya minaswari, dari surah yang lain, maksudnya yang panjangnya sama, ya. Surah waqi'ah itu kalau ibu baca nggak panjang, ya, paling cuma 10 menit, ya, kalau bacanya lancar. Idza waqa'atil waqi'ah liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja, dan seterusnya, ya. Itu kurang lebih 10 menit lah kelar, ya. Nah, Nabi itu kalau pagi itu biasanya baca surah-surah yang kurang lebih segitu. Tapi kalau untuk waqiah memang Nabi itu hampir nggak pernah ninggalin. Dan surah waqiah itu kan isinya hampir sama kayak surah Ar-Rahman, ya. Jadi sindiran kepada kita tentang persiapan kita, nikmat yang Allah berikan pada kita sebagai bekal untuk menuju akhirat. Makanya di surah Al-Waqiah itu disebutin, ya, ma ashabul yamin, ya, siapa itu penduduk golongan kanan, maksudnya penduduk golongan surga, ya, washabus shimal, ya, washabul masyamah kalau di ayat lain, siapa yang jadi penduduk neraka golongan kiri, itu disebutin tuh. Nah, makanya lain kali gitu, ya, kalau ibu baca iseng-iseng di rumah, nah, coba baca artinya. Oh, itu dahsyat itu. Ya, surah Ar-Rahman, ya, mungkin ibu udah sering baca, ya, mungkin udah sedikit banyak tahu artinya. Tapi kalau Al-Waqiah kan mungkin jarang. Nah, coba iseng-iseng baca artinya, itu dahsyat juga itu. Ya, sampai-sampai Nabi aja beruban gitu. Sampai-sampai Nabi sendiri mikirin, ya, isi kandungan surah Al-Waqiah sampai beruban. Nah, kalau kita beda, ya, kita ubannya karena faktor umur. Satu faktor umur, dua mikirin langganan kagak bayar-bayar. Ya, semutang barbar, ya kan. Itu bedanya kita, ya. Nah, uban itu sendiri ada mulai konon di zaman Nabi Ibrahim. Dalam riwayat lain ada di zaman Nabi Musa, tapi yang paling kuat adalah di zaman Nabi Ibrahim, ya. Jadi itu memang permintaan Nabi Ibrahim, ya Allah, andai kata saya mau dicabut, tolong dong kasih dulu tanda-tandanya gitu. Jadi pernah satu ketika malaikat Israel kan berarti malaikat pencabut nyawa, Bu, ya, datang kepada Nabi Ibrahim pengen nyabut nyawa Nabi Ibrahim, ya. Pas pengen dicabut, Nabi Ibrahim protes. Nah, enaknya jadi nabi begitu, ya. Kata Nabi Ibrahim, main cabut-cabut aja kamu, bilang sama Allah, kasih dulu saya tanda-tanda yang saya bisa tahu kalau saya dicabut nyawanya. Nah, akhirnya malaikat Israel, ya, nurut. Datanglah kemudian ke Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim gak mau dicabut, katanya supaya engkau berikan tanda-tanda dulu kepada beliau tentang akan datangnya kematian kepada beliau. Nah, terus kata Allah, ya udah, kalau emang kayak gitu nanti akan saya kasih 3 tanda kepada Nabi Ibrahim. Singkat cerita, 3 tanda itu dikasih Bapak Ibu, ya, sama Nabi Ibrahim, ya. 3 tanda dari Allah itu untuk Nabi Ibrahim bakal dicabut nyawanya udah dikasih sama Allah. Nah, datang malaikat Israel, wahai Ibrahim, kata Allah 3 tanda itu sudah dikasih kepadamu, maka kamu harus dicabut nyawanya sekarang. Nabi Ibrahim protes lagi tuh. Nabi Ibrahim bilang, tandanya apa? Orang saya nggak merasa apa-apa kok. Nah, disitulah firman Allah yang ngasih tahu, wahai Ibrahim, kamu udah dikasih 3 tanda.
Satu, tanda pertama uban. Jadi tanda pertama Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya, uban. Tanda kedua, gigi yang sudah mulai rapuh, gigi yang sudah mulai ompong, gigi yang sudah mulai tanggal, udah mulai copot. Ya. Yang ketiga adalah tulang badan yang sudah tidak lagi kuat seperti dulu. Jadi itu 3 tanda dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan itu yang minta Nabi Ibrahim. Jadi kalau dulu sebelum Nabi Ibrahim ya, berarti zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, itu manusia kalau mati aja. Kagak ubanan, kagak kompong gitu, kagak lemes gitu ya, kagak rapuh tulangnya, fisiknya itu kagak berkurang gitu. Nah itu jadi baru ada itu pas zaman Nabi Ibrahim. Itu pun atas permintaan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim gak sadar kalau 3 tanda itu udah diberikan. Wahai Ibrahim, coba lihat dulu rambutmu itu hitam legam, hitam mengkilat. Nah sekarang rambutmu sudah ada ubannya, udah memutih. Dulu gigimu itu buat makan apa aja kuat, makan daging, wow, kagak ada yang nyelip. Sekarang makan daging, mencat sini, mencat sono. Ya kayak kita, gigi kan udah mulai ompong gitu, Bu. Ya. Ada sekali yang bagus, rapi, tapi gigi palsu, gitu kan. Boleh minjem sama dokter. Nah itu juga udah dikurangin. Dan terus yang ketiga adalah fisik. Ya dulu kamu kuat, ngangkat apa aja kuat, ya bawa apa aja kuat, ya menaruh beban di pundakmu kuat. Sekarang nggak bisa lagi, kamu udah lemah. Nah itulah tanda 3 dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kematian seseorang, yang kemudian dari zaman Nabi Ibrahim terus berlanjut sampai zaman Nabi Muhammad sampai kepada kita. Ya makanya benar kata ulama itu ada 2 tanda kematian. Ya, tanda kematian satu dari Allah melalui Quran. Ya, tanda 2 kematian ya dari manusia, dari kita sendiri, Bu. Ya, satu dari kita sendiri yaitu kita punya fisik berkurang. Yang kedua, kadang-kadang kita melihat orang meninggal. Kan harusnya ketika kita lihat orang meninggal, ibroh buat kita, ya, pelajaran buat kita. Oh iya, sekarang tetangga saya meninggal. Oh sekarang saudara saya meninggal. Sekarang keluarga saya meninggal. Berarti suatu saat saya juga bakal meninggal. Itu tanda yang paling kuat sebetulnya. Mungkin kalau firman Allah, ayat Quran, hadis Nabi kita rapati Allah, ya, rapati menghiraukan. Tapi kalau tetangga kita yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, sekarang kita nahlilin dia, sekarang kita bacain yasin dia, maka besok, lusa atau tahun depan pasti kita yang gantian dibacain yasin gitu. Kan harusnya pikirnya begitu ya. Nah jadi tanda-tanda kematian itu ada pada diri seseorang. Cuman ya tadi, ya kadang-kadang kita udah dikasih tanda aja kagak mau tobat. Ya, padahal dalam satu hadis qudsi Allah itu bilang, ya ana istahyi, saya itu malu kata Allah untuk menyiksa orang yang dia itu sudah tua renta. Jadi Allah itu malu nyiksa orang yang sudah tua renta, karena udah tua kan berarti udah banyak kelemahan, fisiknya udah lemah. Ya, maka seharusnya orang yang tua itu kata Allah lebih malu lagi bermaksiat kepadaku. Ya, jadi kata Allah, aku aja malu untuk menyiksa orang yang sudah tua renta. Maka seharusnya yang orang tua renta itu lebih malu lagi untuk berdurhaka kepada Allah. Ya sekarang nggak bisa bayangin, Bu, orang kalau muda meninggal, ini anak muda nih, umur 20, 25, maksiatnya banyak, mati masuk kuburan diazab sama malaikat. Itu kayaknya ibu bayangin ya, kayaknya masih pantas. Umur 25, umur 30, berarti kan lagi seger-segernya. Ya kayak saya lah gitu, misalnya gitu kan. Dipecut, buah gitu kan. Aduh sakit malaikat gitu. Dilihatnya juga masih pantas gitu kalau kita bayangin. Tapi coba kalau ada umur orang 50, orang umurnya 60, umurnya 70 tahun, udah sepuh, terus di kuburan disiksa sama malaikat. Coba ibu bayangin, orang tua, aki-aki, nenek-nenek, peot, berdiri aja kagak bisa, terus disiksa sama malaikat. Kagak sholat sih kamu gitu. Coba ibu bayangin deh. Kan gak tega ngeliatnya gitu, maksudnya paham ya? Allah aja gak tega untuk memerintahkan malaikat nyiksa orang kayak begitu. Beda memang masih muda, malaikat makin gemes. Udah rumah dekat musola kagak sholat misalnya gitu, makin gemes malaikat, sok-sokan kayak jagoan, nyari duit yang haram, makin gemes malaikat masih muda. Tapi kalau udah tua,
Ya, udah peot bahasa kita. Kita ngelihat aki-aki jatuh aja kagak tega, Bu. Ya, nenek-nenek misalnya ketabrak motor, nenek-nenek kasihan. Ya. Orang muda dipecutin teriaknya masih bagus, aduh malaikat, gitu. Ampun malaikat, tobat. Gitu. Nah kalau aki-aki coba nenek-nenek dipecut kayak gitu, yang ada nangis doang. Ya enggak, coba pikir gitu. Makanya Allah bilang saya aja malu untuk mengazab orang yang sudah tua, dan tak harusnya orang yang sudah tua lebih malu lagi untuk tidak beribadah kepadaku, kata Allah. Tuh. Wakilah dan dikatakan fil Muharrar al-Wajizi pada kitab Al-Muharrar al-Wajiz pada juz kelima halaman 238. Anna Utsman, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dakhala itu satu ketika masuk, atau maksudnya di sini mendatangi, ala Ibnu Mas'udin kepada rumahnya sahabat Ibnu Mas'ud, namanya juga sama Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya'uduhu, yang mana beliau itu menjenguknya. Jadi Sayyidina Utsman datang untuk menjenguk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud fi mardihi, pada keadaan sakitnya beliau, alladzi mata, yang kemudian membuat beliau wafat. Ya, jadi sakit yang mana setelah sakit itu beliau meninggal. Fihi, di dalam sakitnya itu. Faqala, maka berkata Sayyidina Utsman, bertanya Sayyidina Utsman, ma tastaqi, apa keluhan kamu? Apa kegelisahan kamu wahai Ibnu Mas'ud? Qala, maka berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud, dunubi, yaitu dosaku. Wahai Utsman, yang saya bikin gelisah adalah dosa-dosa saya. Yang bikin saya ngeluh, takut maksudnya ya, adalah dosa-dosa saya. Qala, maka kemudian berkata lagi Sayyidina Utsman, fama tastahi, apa yang kamu harapkan? Qala, maka menjawab Ibnu Mas'ud, rahmata rabbi, yaitu rahmat Tuhanku. Saya emang gak ngarep apa lagi, yang saya harapin cuman rahmat Allah. Ya orang kalau udah sakit begitu, Bu. Ya ibu mungkin pernah sakit lah, semua kita pasti pernah sakit. Ya kalau kita pas sakit, habis yang diharapin sembuh doang. Ya nggak kepikiran tuh duit kita yang jutaan. Ya nggak kepikiran tuh anak kita yang titelnya berjejer. Ya nggak kepikiran tuh mobil kita, motor kita, rumah kita, nggak kepikiran. Yang kepikiran kita pengen sembuh. Apalagi menjelang wafat. Menjelang wafat yang kepikiran cuman pengen dapat rahmatnya Allah. Qala, maka berkata lagi beliau, afala nad'ulaka, apa perlu aku panggilkan untukmu tobiban, tobib, ya, tabib kalau bahasa kita, dokter. Ya, perlu nggak saya panggilin dokter nih biar ngobatin sakit kamu, kata Sayyidina Utsman. Qala, maka menjawab sahabat Abdullah bin Mas'ud, at-tobibu, adapun dokter itu amrodoni, justru membuat aku sakit. Ini beda nih, gak usah diikutin ya. Kata beliau, nah, justru kalau kamu manggil dokter, nanti dokter bakal bikin aku tambah sakit gitu. Udah gak usah manggil dokter-dokteran gitu. Nah ini saya pakai sampai sekarang, saya takut banget sama dokter gitu. Takut disuntik, takut macam-macam. Ya kadang soalnya dokter ada yang baik, ada enggak ya. Kalau saya cocok-cocokkan, saya ke dokter yang saya cocok aja. Habis dokter kan ada yang nakut-nakutin, wah bahaya Bu ini Bu, wah ini sakit Ibu. Nah itu dokter kayak gitu jangan diikutin, pindah aja, pindah. Ya, cari dokter yang ngasih sugesti bagus. Oh nggak apa-apa Bu ini mah. Ya pilih dokter yang kayak gitu nih saya saranin, karena itu sugesti Bu. Orang kalau ke dokter, dokternya udah nakut-nakutin, itu ibu sakit-sakitan terus pasti deh. Iya malah kepikiran. Lah kita kan ke dokter pengen sembuh, ya kan? Wasilahnya dari dokter, ya perantaranya obat dokter, Allah yang nyembuhin. Nah sekarang kita datang dokternya udah, wah ini bahaya Bu ini. Wah ini bahaya. Belum apa-apa udah takut-takutin kan. Makanya saya males ke dokter. Ya, dokter itu kan harusnya kasih sugesti ya, kasih semangat. Nah, saya kalau kayak gitu nggak mau saya. Dia cari dokter, wah ini mah gampang Pak, sembuh ini gampang. Ya udah, saya kasih obat, doa minta sama Allah gampang ya. Itu cari dokter yang kayak gitu. Dokter yang nakutin tinggalin, lu pasti bikin sakit. Karena secara nggak langsung otak kita udah ke bawah, kepikiran. Qala, berkata beliau ya Sayyidina Utsman, afala na'muru laka, apa perlu aku minta untukmu ika untuk pemberian sesuatu kepadamu? Maksudnya perlu nggak kamu sesuatu, nanti saya beliin deh gitu. Qala, maka menjawab beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya, la hajatali, tidaklah ada aku memiliki keperluan fihi padanya. Enggak, saya nggak butuh apa-apa kok. Habas tahu,
dulu kamu itu tidak memberikannya ani kepadaku fi hayati, pada waktu aku hidup, maksudnya pada waktu aku sehat. Sayyidina Utsman, dulu saya masih sehat kamu kagak kasih. Wa tadfa'uhu, tapi kamu malah memberikan sekarang li kepadaku indama mati, saat aku hendak meninggal. Ini kalau saya mau meninggal aja, dan saya mau mati aja kamu nanyain mau beliin apaan. Kayak kita gak ya? Iya mirip ya. Nah iya fenomena aja begitu. Orang sakit dibawain buah, giliran sehat ya gak pernah dibawain. Zaman kiamat. Tapi ya gimana ya udah begitu. Iya makanya ibu mumpung saya belum sakit bawain buah. Ya, iya sakit bawain buah, siapa yang makan? Yang makan yang jagain itu ya. Iya sama nih Sayyidina Utsman juga gitu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dulu saya sehat kamu gak bawa apa-apaan. Giliran saya sakit aja kamu nanya saya butuh apaan. Qala, berkata lagi beliau, yakunu, ya pemberian itu libanatika, untuk putra putri kamu, min ba'dika, setelah wafatnya kamu nanti. Ya saya kan ngasih itu ntar buat anak-anak kamu, barangkali kamu mikirin, wah anak saya ini belum punya rumah misalnya gitu, nanti saya kasih duit deh supaya anakku punya rumah. Qala, maka berkata beliau, ataksya, apa kamu takut, ala banati, nih hebatnya tauhidnya sahabat ya, ala banati, atas hal yang menimpa pada putri-putriku, al-faqoh, dengan kemiskinan, min ba'di, setelah kematianku. Ya, jadi dibilang sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Utsman, kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu jadi bingung? Kenapa kamu jadi takut? Apa yang kamu takutkan? Kemiskinan itu kok bisa menimpa anakku, putra putriku kalau aku meninggal. Ini sesungguhnya aku, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu amartuhunna, telah memerintahkan pada mereka, ayyaqra'na, untuk selalu mereka itu membaca surat al-waqi'ati, untuk membaca surah al-waqi'ah. Gak usah khawatir, saya udah ngasih warisan kepada anak saya berupa perintah setiap harinya baca surah al-waqi'ah kullalailatin, pada setiap malam. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kata beliau, sami itu pernah mendengar aku, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullahi, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu, beliau pernah bersabda, man, siapa orang, man barang siapa, qara'a yang membaca surat al-waqi'ati, akan surah al-waqi'ah, kullalailatin, pada setiap malam harinya, lam tusibahu, yang mana maka tidak akan menimpa padanya, faqotun, kemiskinan, abadan, selamanya. Tuh, orang kalau baca surah al-waqi'ah insya Allah nggak bakal ditimpa rasa miskin. Tuh, amalin. Tapi ini maknanya bisa secara teks ya, Bu, berarti ibu dapat rezeki, bisa maknanya secara kontekstual, maknanya secara batiniah ya. Orang kalau dekat sama Allah, sering baca Quran, itu kan hatinya bersih, jadi nggak banyak kepengenan, maksudnya gitu ya. Qala, berkata Ibnu Atiyah, Imam Ibnu Atiyah, fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam surah Al-Waqi'ah itu zikrul kiamati, ada penyebutan tentang hari kiamat, wa khuzuzin nasi, dan juga nasib-nasib umat manusia. Nah, nanti ibu buka deh tuh ya, baca deh tuh surah Al-Waqi'ah, fil akhirati, di dalam akhirat. Jadi nasib-nasib manusia disebutin tuh ya di dalam surah Al-Waqi'ah. Ya, nanti ibu baca, mantap deh tuh ya. Washabul yamin tsumma ashabul yamin ya. Fi sidrim maqdud wa dhillim mamdud, dan seterusnya. Orang yang masuk neraka seperti apa, orang yang masuk surga seperti apa. Wa famu, dan adapun orang yang memahami dalika, akan hal tersebut, maksudnya memahami bahwa di akhirat adalah rumah abadi kita. Nanti kita bakal masuk surga atau kita bakal masuk neraka. Orang yang paham akan hal tersebut, itu ginan, adalah sebuah kekayaan, la faqro, maka tidak akan fakir, tidak akan miskin, ma'ahu, bersamanya. Waman, siapa orang, fahimahu, yang dia memahaminya, syugila, maka dia akan sibuk, bil istidadi, dengan persiapan dia untuk mendapatkan bekalnya itu. Tuh. Jadi ini maknanya ada dua.
Tapi saya pribadi lebih condong ke makna secara batiniah, Bu. Bukan makna zohir ya. Walaupun ada orang yang memaknai secara zohir. Ya, al-waqiah itu dipakai buat pembuka rizki gitu. Itu makna secara zohir ya. Memakna secara zohir, orang baca surah al-waqiah dimudahkan rezekinya. Ya, pembuka rizki. Itu secara zohir, secara fisik. Tapi secara batiniah yang dimaksud al-waqiah di situ itu adalah meluaskan rezeki, adalah untuk merubah otak kita, merubah kolbu kita yang tadinya selalu mikirin duit, ya, selalu mikirin rezeki. Ketika kita sering baca surah al-waqiah, apalagi paham tentang isi al-waqiah, bahwa kita nanti akan masuk surga, bahwa kita nanti dihadapkan dengan neraka, nauzubillah ya, bahwa kita nanti bakal disidang sebelumnya, bahwa kita bakal dihitung amal kita dan seterusnya. Itu kemudian membuat diri dia sibuk untuk tidak lagi banyak mikirin keinginan-keinginan hidup dia ya. Makanya sering saya sampaikan kepada ibu semua, bapak-bapak juga sering saya sampaikan, Allah itu kalau ngasih kebutuhan kepada kita cukup, bahkan lebih dari jauh cukup ya. Allah ngasih kepada kita jauh lebih dari cukup. Tapi kalau nurutin kepengenan, Bu, kalau nurutin keinginan, nurutin hawa nafsu, itu nggak bakal kelar, nggak bakal cukup. Dulu saya contohin kan gampang tuh ya. Ibu nggak pernah tuh minta mata bisa ngelihat, Allah kasih tuh karena emang kita butuh ya kan, ya yang dibutuhin aja udah. Dulu saya nyontohin juga, misalnya ibu di rumah pasti punya beras seliter ya, bahkan mungkin lebih dari seliter, ada yang 2 liter, ada yang 3 liter, bahkan ada yang 10 liter, bahkan ada yang 1 karung. Itu kan kalau dipikir-pikir berarti Allah udah mencukupi kebutuhan kita. Cuman mohon maaf, otak kita tuh, nafsu kita yang dihembusin sama setan merasa itu kurang. Makanya tadi saya sampaikan, kalau untuk kebutuhan Allah memberikan kita jauh lebih dari cukup. Tapi kalau untuk keinginan, berarti hawa nafsu, kepengenan kita, apapun yang Allah berikan gak bakal pernah cukup. Nah ini bagus nih buat status ya, status ya. Jadi kalau untuk kebutuhan, apa yang Allah berikan jauh lebih dari cukup. Apapun yang Allah berikan kepada kita pasti cukup kalau untuk kebutuhan. Tapi kalau untuk keinginan, hawa nafsu kita, apapun yang Allah berikan gak bakal pernah cukup ya. Apapun yang Allah berikan gak bakal pernah cukup ya. Makanya tadi saya contohin gampang, ibu punya beras masih banyak, bumbu dapur belum masak aja udah dicetok, gula, garam, ayo coba, bener nggak? Jangankan hal kayak gitu, sendal ya sendal. Coba ibu, ada nggak yang di rumah punya sendal cuma 1? Ayo jujur aja. Banyak kan sendalnya kan? Padahal kalau kita misalnya hidup berempat lah, misalnya gitu ya, suami, istri, anak 2, misalnya 4. Berarti kan kita cuma butuh sendal 4 pasang. Coba di rumah kita, semiskin-miskinnya orang deh, pasti minimal punya sendal 2. Ada yang 3, ada yang 4 buat kondangan, buat ke pasar, macam-macam. Itu baru sendal. Baju coba, wah seraka itu. Setiap maulid beli, setiap acara tahun baru Islam ganti. Padahal coba kalau kita pikir nih, kita punya 3 aja cukup loh. Ibu punya 3 baju itu sebetulnya cukup. Sekarang dipakai, ya, besok cuci, ganti pakai yang baru lagi. Ya kan, yang 1 merah, yang 1 kuning, yang 1 hijau, bisa gitu ya. Hari ini merah, ya besok pakai yang kuning, yang merah dicuci. Kalau nggak kering misalnya pakai yang hijau, kan begitu. Besok pakai lagi merah, kuning, hijau. Nah iya, paling orang bilang nih kayak balon. Tapi kalau bicara cukup, 3 cukup, Bu. Ya kan, berarti itu kan kebutuhan yang Allah berikan pada kita. Allah memfasilitasi, cuman otak kita nih, ya kan pengen lagi jalan-jalan ke Tanah Abang lah, ya ke Mester lah, ngiler tuh kita. Wah ini baju bagus banget ini, buat seragam cocok ini. Nah, akhirnya beli lagi, akhirnya ngumpuk lagi baju dan seterusnya. Iya, itu kalau nurutin keinginan begitu. Makanya tadi saya sampaikan, untuk kebutuhan kita Allah jauh lebih dari cukup masih kepada kita. Piring-piring, ibu makan emang piringnya 100. 1 kan? Tapi coba di rumah, losinan saya yakin. Oh saya aja banyak piringnya. Coba kan, bener kan? Apalagi yang dulu nikah-nikah zaman dulu kan orang biasanya cindera matanya kan, ya hadiahnya piring ya.
Orang zaman dulu tuh kasih piring, kasih gelas, lah itu lusinan Bu. Padahal kita makannya pakai piring satu. Kita nggak butuh tuh 5, 10, kagak butuh. Tapi dasar nafsu ya, belilah kita jalan-jalan ke mall, oh bagus nih piring, beli. Jalan ke pasar, oh bagus berapa bang, selosin, beli. Padahal makan kita cukup dengan satu piring, bersihin, selesai, pakai lagi nanti, cukup. Kebutuhan dari Allah jauh lebih dari cukup. Cuman untuk nurutin hawa nafsu nggak akan pernah cukup. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nggak akan merasa kita bisa cukup. Bahasa kasarnya tuh, walaupun lautan diberikan kepada kita, walaupun duit segitu banyaknya diberikan kepada kita, itu nggak bakal bisa mencukupi kehidupan kita. Ya, makanya sering saya sampaikan, hati-hati ya, kita ketika hidup, ketika kita melakukan satu kebaikan ya, ketika kita melakukan satu ibadah, niatin murni karena Allah. Karena tetap Bu, nih saya kasih pola pikir masa depan ya. Kita harus berpikir pola masa depan. Hidup abadi kita tuh di surga Bu. Di surga bener deh. Ya, Ibu nanti bakal serumah sama anak, kita bakal serumah sama cucu kita. Itu nanti nikmatnya di surga. Sekarang mah kagak nikmat Bu. Ibu punya anak, punya cucu, ya anak namanya di dunia kadang sakit, kadang nyebelin. Ya kan? Kan nggak selamanya nyenengin juga. Nanti di surga kita sama anak kita sama cucu kita pasti enak terus. Ya, di surga nggak ada sakit, kagak ada buang air, oh, kagak ada toilet, kagak ada di sono. Ya. Di sini di dunia nih kita nih, ini kita masih berantem sama anak kita masih berantem sama cucu kita masih repot ngurusin anak kita masih repot ngurusin cucu kita. Nah masa sih kita bela-belain tuh yang di dunia itu? Kita bela-belain demi anak kita segala macam tetek bengek ya, sementara kehidupan kita yang di akhirat kelak yang abadi itu justru kita lupain. Makanya simpelnya tadi ya, usahain kalau bisa ibu melakukan ibadah, ibu melakukan apapun kebaikan, niatin benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena manusianya, bukan karena anak kita, bukan karena cucu kita. Kalau kita baik sama teman, jangan diniatin karena kita baik sama teman, bukan. Ini perintah Allah. Kalau kita baik sama anak kita, ya niatin ini perintah Allah. Allah ngasih saya amanah, ngasih titipan anak saya, maka saya melakukan kebaikan pada anak saya. Bukan karena anak, bukan, karena Allah. Itu mental tuh, ya mental harus diubah dari sekarang. Ya wajar kita sayang sama anak, kita sayang sama teman, wajar. Tapi ketika melakukan kebaikan karena dia, ini kan teman baik saya, ya saya baik sama dia. Ini kan anak saya, makanya saya baik sama anak saya. Ketika nanti anak kita mengecewakan kita, ketika nanti teman kita mengecewakan kita, maka nanti yang ada kita akan ngecewain Allah juga. Kita akan ngerzulo, kita akan ngegerutu. Ya Allah, saya udah punya teman, saya baikin, sekarang begitu. Kenapa? Karena dulu ngebaikinnya bukan karena Allah, tapi karena teman kita. Tuh, punya anak-anak balelo, gablok, kamu udah diurusin dari kecil. Coba kalau kita ngurusin karena Allah, ketika dia dablok, nggak sopan, balelo, macem-macem, kita nggak usah pikiran. Orang kita ngurusin dia perintah Allah kok. Masalah Allah mau jadiin dia dablok apa sopan, urusan Gusti Allah. Masalah Allah jadiin dia pintar atau bodoh, itu urusan Allah. Karena kita mendidik dia, ngerawat dia, ngeramut dia karena Allah, bukan karena dia, bukan. Itu mentalnya harus begitu. Sama kayak saya kepada ibu nih, kepada bapak-bapak semua juga yang ngaji ya. Saya ngajar bukan karena ibu-ibu, bukan. Saya ngajar bukan karena bapak-bapak, bukan. Saya ngajar karena Allah. Makanya ibu-ibu mau ngobrol, bapak-bapak mau ngobrol, ibu-ibu mau ngapain, saya bodo amat, kagak ada urusan saya. Jadi jangan pede. Wah, bosan merhatiin saya, kagak merhatiin. Saya tetap lillahi ta'ala. Saya di sini itu tetap tujuan saya karena Allah. Saya nggak punya urusan sama ibu semua. Ya, saya nggak punya urusan sama bapak-bapak. Urusan saya sama Allah. Karena yang nanti dipertanggungjawabkan adalah Allah. Sama nanti kita di akhirat, yang dipertanggungjawabkan itu bukan anak kita nyidang kita, enggak Bu. Ya. Yang nyidang kita tetap Allah. Apakah kamu telah membuat kebaikan pada anak kamu? Kamu punya tetangga, apa udah baik sama tetangga kamu? Kamu punya cucu, apa udah kamu bimbing cucu kamu? Itu. Ya Allah, saya udah bimbing ya Allah. Anak saya, cucu saya udah baik ya Allah sama tetangga. Oh bagus, masuk surga. Udah gitu doang. Nggak ada urusan anak kita mau jadi orang soleh kan, anak kita mau dablok kan, ya cucu kita mau jadi orang soleh-solehah kan, atau cucu kita jadi orang baik, itu nggak ada urusan.
Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita sering, mohon maaf ya, akhirnya lari kepada duniawi karena cara berpikir kita saja sudah salah. Cara berpikir kita bahwa saya harus punya manfaat untuk anak, bahwa anak itu harus jadi seperti ini. Ya itu yang kayak gitu tuh. Jadi murni niatnya itu udah hilang. Ketulusan hatinya untuk merawat anak, untuk merawat anak, mendidik anak udah pudar. Tapi kalau kita semuanya balikin kepada Allah, ya Allah, saya didik anak saya karena Engkau. Ya Allah, saya didik cucu saya karena Engkau. Ya Allah, saya baik sama keluarga saya karena Engkau. Saya baik kepada teman saya karena Engkau. Maka ridhoi kebaikan-kebaikan saya ini ya Allah. Nah, maka ketika kita punya niat tulus kayak gitu, insya Allah Allah nggak akan melupakan, nggak ngecewain semua yang kita lakukan itu. Nah, ini yang tadi orientasinya misalnya di dalam surah Al-Waqiah. Nanti ibu baca ya, kira-kira di dalam Al-Waqiah itu macam-macam lah. Ya, ada masalah penduduk surga, masalah penduduk neraka dan sebagainya. Dan itu nggak kebayar dengan kebutuhan dunia kita. Ya, di surga nanti ibu bakal dapat fasilitas. Kita punya anak, anak kita nggak bakal sakit. Ya, anak kita nggak bakal ngeselin. Itu aja udah fasilitas luar biasa. Kalau di dunia anak kita, cucu kita masih ngeselin, nanti di surga anak kita nggak bakal lagi ngeselin, cucu kita nggak bakal lagi ngeselin. Kalau di dunia anak kita, cucu kita sakit, nanti di surga anak kita, cucu kita nggak bakal sakit, sehat terus, indah hidupnya. Nanti kita punya kebun, kita punya sawah, ya yang pengen punya kontrakan, harus dibikinin lah kontrakan, gampang itu. Allah memberikan semua fasilitas surga itu. Padahal kalau dipikir secara ibadah kita itu paling berapa tahun. Sementara hidup di surga statusnya abadi. Itu nggak kebayar, Bu. Ibu ibadah 50 tahun, 60 tahun, 70, 100 tahun. Kita ibadah 100 tahun. Sementara fasilitas di surga abadi. Coba sebanding nggak? Harusnya kan kalau kita ibadah 100 tahun, maka masuk di surga juga 100 tahun kalau pakai matematika. Iya nggak? Kita punya umur misalnya 100 tahun, ibadahnya 100 tahun, berarti kita masuk surga harusnya 100 tahun. Ini enggak. Ibu ibadah katakan punya umur 100 tahun, masuk surganya abadi. Bayangin Jo, nggak kebayang itu. Itu orang kalau punya orientasi kayak gitu, Bu, ibadahnya pasti semangat, bener deh. Ya kerja juga semangat, tetap nyari duit semangat. Tapi lagi-lagi yang sering saya sampaikan, bawa untuk bekal ibadah. Jadi duitnya bukan untuk memperkaya diri, bukan. Duitnya bukan semata-mata untuk gengsi supaya dipanggil orang berada, dipanggil orang kaya, enggak. Duit yang dia kumpulkan semata-mata untuk membangun istana dia di surga. Karena tadi surganya itu lebih dia hargai, surganya itu lebih dia pentingin. Kenapa? Karena itulah target dia, mendapatkan ridha Allah, berkumpul bersama anak cucunya nanti di surga. Yang di surga itu abadi dan fasilitasnya semuanya menyenangkan. Nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi keluh kesah, nggak ada lagi ngegerutu, nggak ada lagi kata kecewa. Indah semua di surga. Kalau kita nyiapin dari sekarang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.